Shalom, saat ini saya ingin membagikan firman Tuhan, yaitu tentang 24 ketua-ketua yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Mari kita membaca dari kitab Wahyu pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sartis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu kilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Amin. Waktu Rasul Yohanes rohnya dibawa Tuhan ke surga, Rasul Yohanes melihat di takhta Allah, di sekeliling takhta Allah ada 24 tua-tua, ya, yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Siapakah tua-tua ini yang dilihat oleh Rasul Yohanes di surga? Ada 24 ya ketua. Jadi siapakah mereka ini? 24 kalau kita bagi dua, maka akan ketemu 12 ya. 12 tambah 12 sama dengan 24. Siapakah ketua-ketua ini? Apakah mereka makhluk seperti malaikat-malaikat yang ada di surga yang Tuhan ciptakan, atau makhluk-makhluk yang ada di surga? Siapakah mereka? Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12 dan 12. Siapakah mereka? Jadi mereka ini adalah rasul-rasulnya Tuhan, ya, yaitu 12 rasul dan 12 rasul lagi, yaitu 12 rasul hujan awal, ya, gereja mula-mula, dan 12 rasul hujan akhir, yaitu gereja akhir zaman. Nah, jadi ini ada 12 rasul, ya, 12 tambah 12 sama dengan 24. Jadi 24 ketua ini adalah 12 rasul tambah 12 rasul, atau 24 rasul, ya. Nah, ini adalah rasul-rasul dari Tuhan Yesus, ya. Jadi rasul-rasul ini, ya, yaitu di murid-murid Yesus, ya, yang 12 orang seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain-lainnya, ya. Ke-12 murid ini diketuai oleh Petrus, ya, sebagai ketua dari para rasul. Dan rasul-rasul inilah yang membangun gereja Tuhan, ya. Jadi rasul-rasul ini berperan sangat penting, ya, dalam gereja Tuhan dan pembangunan tubuh Kristus, karena rasul-rasul ini yang meletakkan dasarnya adalah Kristus Yesus atau Tuhan Yesus, ya, sebagai dasar, ya, dasar gereja, ya. Nah, jadi rasul-rasul inilah yang membangun gereja, yang meletakkan dasar ini sehingga gereja Tuhan, ya, bisa dibangun, ya. Nah, jadi rasul-rasul ini sangat berperan penting, ya, dalam pekabaran Injil, dalam pembangunan gereja, pembangunan tubuh Kristus, ya. Kalau tidak ada rasul-rasul, maka Injil Tuhan itu tidak bisa diberitakan, dan orang-orang percaya itu tidak bisa dibangun, tidak bisa bertumbuh rohani, ya, tidak bisa menjadi mempelai Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi ini semua adalah pekerjaan rasul, ya. Sering digambarkan dalam kelima jawatan itu, yaitu rasul itu dengan jempol, kemudian kedua nabi itu telunjuk, kemudian penginjil itu jari tengah, kemudian gembala jari manis, kemudian guru itu kelingking, ya. Nah, jadi rasul itu jempol, artinya dia yang top, ya, dia yang nomor 1, artinya dia yang memang dipilih dan dipakai Tuhan untuk membangun gereja, untuk membangun tubuh Kristus, ya. Demikian juga perjalanan gereja Tuhan, ya, dari sampai saat ini, sampai akhir zaman, sampai gereja Tuhan
disempurnakan dan bersatu dengan Tuhan Yesus atau menikah dengan Tuhan Yesus, menikah dalam arti rohani yaitu bersatu dengan Tuhan Yesus, itu adalah pekerjaan dari rasul-rasul, yaitu 12 murid Yesus, rasul inti, kemudian dengan murid-murid yang lain, ya. Jadi rasul-rasul ini terbagi dua, ya. Rasul ini terbagi dua, itu rasul inti yaitu 12 murid Yesus, kemudian rasul-rasul kecil atau rasul-rasul yang lain. Karena di dalam kitab Kisah Para Rasul itu ditulis bahwa Barnabas itu disebut rasul, Silas itu disebut rasul, dan ada nama-nama lain di Alkitab yang juga mereka disebut juga rasul, ya. Nah, artinya di samping 12 rasul murid-murid Yesus ini ada rasul-rasul yang lain. Nah, artinya 12 rasul ini istilahnya adalah rasul inti atau rasul besar. Kemudian yang rasul-rasul lain adalah istilahnya kalau digolongkan itu rasul yang kecil, ya. Rasul inti atau rasul besar ini yang berperan besar, ya, untuk pembangunan tubuh Kristus, ya. Jadi rasul-rasul ini, rasul inti atau rasul besar ini bersama rasul-rasul yang lain atau disebut istilahnya rasul kecil, dan bersama penginjil, bersama nabi, gembala, guru, mereka bersama-sama membangun tubuh Kristus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Efesus bahwa kelima jawatan ini membangun tubuh Kristus. Nah, jadi 24 ketua-ketua ini adalah 12 rasul, ya, karena mereka sangat penting, berperan penting dalam pembangunan tubuh Kristus. Tanpa mereka, maka tubuh Kristus, gereja Tuhan, tidak bisa dibangun, ya, tidak bisa Injil ini berjalan di dunia. Jadi mereka ini sangat penting, karena itu mereka punya kedudukan yang tinggi di surga, ya, dan mereka duduk di takhta-takhta mereka itu dekat dengan Allah Bapa. Di sini Allah Bapa itu dilihat, atau Allah Bapa dilihat oleh Rasul Yohanes ini seperti permata yaspis, yaitu bersinar terang, ya, bersinar terang cemerlang. Dan di sekeliling Allah Bapa, di sekeliling takhta Allah Bapa ada 24 ketua-ketua, ya, dengan taktanya atau kursinya, taktanya ini ada 24. Jadi 24 ini dibagi 2, 12, ya. Nah, jadi 12 yang pertama tadi adalah rasul hujan awal atau rasul gereja mula-mula. Nah, ini bisa kita lihat dalam murid-murid Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, dan seterusnya, ya. Sampai akhirnya Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dan diganti dengan waktu itu dengan membawa undi terpilih adalah Matias. Nah, jadi murid Yesus ini adalah 12 orang. Kemudian sesudah hal tersebut, beberapa waktu kemudian akhirnya ada juga seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, itu namanya Rasul Paulus, ya. Nah, dan Rasul Paulus menulis banyak kitab-kitab di Perjanjian Baru, ya. Nah, jadi 12 rasul gereja hujan awal, ya. Nah, kemudian 12 lagi adalah rasul hujan akhir atau rasul gereja zaman akhir atau rasul gereja akhir zaman. Nah, jadi di akhir zaman akan muncul lagi 12 rasul, ya. Nah, akan muncul 12 rasul lagi yang akan Tuhan bangkitkan untuk membawa gereja Tuhan kepada kesempurnaan, yaitu menjadi mempelai Tuhan Yesus. Di dalam kitab Korintus itu dikatakan bahwa Rasul Paulus berkata bahwa aku sudah mempertunangkan kamu dengan Kristus, kata Rasul Paulus. Artinya Rasul Paulus sudah membawa orang-orang percaya untuk kehidupan rohaninya, sudah sampai tahap kepada dipertunangkan dengan Tuhan Yesus. Inilah pekerjaan dari Rasul Paulus bersama rasul-rasul lainnya, membawa orang-orang percaya gereja Tuhan supaya sampai kepada tahap itu dipertunangkan dengan Tuhan Yesus. Inilah pekerjaan 12 rasul hujan awal, rasul gereja mula-mula, ya, membawa orang-orang percaya sampai dipertunangkan dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau sampai dipertunangkan dengan Tuhan Yesus artinya belum menikah, ya, belum menikah. Artinya
hatinya akan mau menikah. Dan untuk melanjutkan pekerjaan ini, yaitu sampai kepada menikah dengan Tuhan Yesus, ini akan dilanjutkan lagi, akan dikerjakan oleh 12 rasul hujan akhir, ya, akan membawa gereja kepada kesempurnaan, membawa gereja sampai untuk menikah dengan Tuhan Yesus. Nah, ini dilakukan oleh 12 rasul hujan akhir, ya. Seperti Injil Tuhan bisa berjalan dengan adanya dari 12 rasul hujan awal, rasul gereja mula-mula bersama kelima jawatan, ya. Demikian juga, ya, untuk pembangunan tubuh Kristus di akhir zaman sampai kepada kesempurnaan, sampai menjadi mempelai Tuhan Yesus, Tuhan membutuhkan dan Tuhan memilih dan Tuhan memakai yaitu rasul-rasul, ya, yaitu terutama 12 rasul hujan akhir ini bersama-sama kelima jawatan lainnya, bersama-sama untuk membangun orang-orang percaya sampai menjadi mempelai Tuhan Yesus, sampai disempurnakan akhirnya menikah dengan Tuhan Yesus. Jadi pekerjaan untuk membawa orang-orang percaya untuk menikah Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus, ya, ini dilanjutkan oleh 12 rasul hujan akhir, ya. Nah, yaitu hal ini akan terjadi yaitu pada waktu akhir zaman, pada waktu pencurahan Roh Kudus terakhir atau yang disebut dengan hujan akhir. Maka Tuhan akan membangkitkan ke-12 rasul hujan akhir ini. Nah, kalau pada waktu gereja mula-mula hujan awal itu ketuanya adalah Petrus, ya, sebagai ketua dari para rasul, ya, yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Demikian juga di akhir zaman dari ke-12 rasul ini ada Tuhan pilih yaitu Petrus, ya, itu Petrus akhir zaman yang akan menjadi ketua dari ke-12 rasul ini. Nah, jadi inilah orang-orang yang Tuhan pilih, ya, di akhir zaman, yaitu di hujan akhir, ya, untuk membawa gereja Tuhan kepada kesempurnaan, ya, untuk membawa gereja untuk menikah dengan Tuhan Yesus. Nah, ini dilakukan oleh para rasul, ya, oleh rasul-rasul hujan akhir. Dan kemudian rasul hujan akhir ini akan dilihat di dalam kitab Wahyu, ya, itu di dalam Wahyu pasal 12, yaitu ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, rasul hujan akhir ini di sini digambarkan dengan mahkota dari 12 bintang, ya. Nah, jadi mahkota ini dari 12 bintang, ya. Nah, perempuan ini memakai mahkota dari 12 bintang. Ya, ini gambaran, ya, bukan dalam arti ada wanita fisik raksasa besar di dunia, bukan. Ini gambaran arti rohani. Artinya adalah dari penglihatan wanita dengan 12 bintang di atas kepalanya. 12 bintang ini berbicara adalah 12 rasul hujan akhir. Kenapa? Karena 12 rasul hujan akhir ini akan dipakai Tuhan di akhir zaman untuk membawa gereja Tuhan disempurnakan, membawa gereja itu menjadi mempelai Tuhan, menjadi menikah dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi inilah peran dari rasul-rasul ini, ya, untuk membawa gereja, ya, orang-orang percaya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi kekasih Tuhan, ya, yaitu menikah secara rohani, yaitu bersatu dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi di Perjanjian Lama juga ada ayat-ayat tersebut tentang 12 rasul hujan awal, 12 rasul hujan akhir, yaitu dalam gambaran, yaitu dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 25. Laut itu menumpang di atas 12 lembu. 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Ya, ada juga ayat yang sama dengan firman Tuhan tadi, yaitu di 2 Tawarik 4 ayat 4. Jadi dikatakan bahwa Raja Salomo, ya, waktu membuat bait Allah, yaitu Salomo membuat itu laut, ya, atau suatu bejana, ya, untuk menampung air, ya. Dan laut atau bejana tersebut itu ditaruh di atas 12 lembu, ya, di atas 12 lembu. 3 lembu menghadap ke utara, 3 lembu ke selatan, 3 lembu ke barat, 3 lembu ke timur. Nah, ini berbicara, lembu-lembu ini berbicara adalah 12 rasul gereja hujan awal, gitu, ya, yaitu
12 rasul gereja awal, ya, yaitu seperti Petrus, Yohanes, lain-lainnya. Dan kemudian Rasul Paulus itu masuk ke dalam kategori 12 rasul ini. Kenapa? Karena waktu itu Matias itu dipilih dengan cara diundi, ya, dipilih dengan cara diundi karena pada waktu itu Rasul Paulus memang belum masuk dalam panggilan Tuhan pada waktu itu, ya. Kemudian akhirnya kisah para rasul berlanjut sampai akhirnya muncullah seorang yang bernama Saulus, ya, sampai dipanggil dia, ya, dan menjadi pengikut Kristus. Nah, kemudian kita melihat dari Saulus kemudian menjadi Paulus, itu ternyata Paulus ini dipakai Tuhan luar biasa. Ya, bahkan Rasul Paulus ini berkata bahwa dia pernah menulis di dalam Alkitab bahwa dalam kitab Korintus, aku tidak kalah dengan rasul-rasul yang tidak ada taranya, katanya, kata Rasul Paulus. Yaitu kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam saya, kata Rasul Paulus. Artinya Rasul Paulus berkata dia tidak kalah juga dengan rasul-rasul ini. Atau boleh dikatakan dengan suatu arti bahwa Rasul Paulus ini termasuk bilangan ke-12 rasul, ya, karena Matias di sini tidak pernah nampak tertulis lagi Matias ini, ya. Tapi Rasul Paulus nampak dia menghasilkan pelayanan. Bahkan Rasul Paulus disebut hampir disamakan dengan Petrus, yaitu dikatakan bahwa Petrus itu rasul untuk orang-orang Yahudi, Paulus rasul untuk orang-orang bukan Yahudi, demikian. Nah, artinya Paulus ini masuk ke dalam 12 murid Yesus ini, ya, dengan prestasi, dengan kerja dia yang begitu luar biasa, ya. Dengan kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia yang begitu luar biasa, ya, Tuhan pakai dia. Nah, jadi 12 rasul ini digambarkan dengan lembu-lembu, ya. Lembu-lembu ini memikul barang, ya, memikul barang. Jadi kita melihat ciri-ciri dari gereja Tuhan, yaitu dari para rasul hujan awal, 12 murid Yesus ini memikul beban, ya. Memikul beban itu artinya mereka punya beban untuk membangun gereja, membangun tubuh Kristus, membangun orang-orang percaya, ya, mereka. Dan dikatakan lembu ini adalah binatang yang dipakai untuk sering melakukan pekerjaan keras, ya, seperti membajak sawah dan lain-lainnya. Kemudian lembu ini juga adalah binatang yang dikorbankan, yang disembelih, ya. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu lembu-lembu biasa dipakai untuk sebagai korban persembahan, ya, dibakar sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Demikian juga ke-12 murid ini seperti lembu, mereka dikorbankan, mereka mati syahid. Nah, jadi dari ke-12 murid ini, murid-murid Yesus termasuk Rasul Yohanes yang paling terakhir, semuanya adalah mati syahid, ya. Nah, semuanya adalah mati syahid. Ada yang menulis di dalam sejarah bahwa Rasul Petrus itu mati syahid itu disalibkan terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kemudian Rasul Paulus dipenggal kepalanya pada zaman Kaisar Nero. Kemudian Rasul yang terakhir, Rasul Yohanes pun yang dia pun mati syahid. Jadi ke-12 rasul ini semuanya mati syahid, ya. Kalau digambarkan tadi seperti lembu, ya, lembu itu binatang yang disembelih, yang dikorbankan. Kemudian binatang yang memikul beban, ya. Nah, inilah gambaran dari 12 rasul hujan awal, ya, dengan gambaran lembu tadi. Kemudian di dalam Alkitab juga ke-12 rasul hujan awal ini juga digambarkan, yaitu dengan permata yang ada pada bahu dan imam besar, ya. Nah, kita akan melihat di sini di kitab Keluaran 28 ayat 9 sampai 12. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama, dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua, menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasah permata, diukirkan seperti meterai, demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel. Dililit dengan ikat emas harus kau buat permata itu.
Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka kehadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Amin. Nah, jadi di sini di atribut pakaian imam besar di bahunya ini ada dua permata dari Kristopras, ya. Nah, dan di permata-permata ini satu permata menulis nama anak Israel, satu permata lagi menulis nama anak Israel. Dan nama dari anak-anak Israel ini atau anak-anak Yakub ini ditulis berurutan sesuai dengan kelahirannya, dari anak yang besar sampai anak yang paling kecil. Nah, jadi ada 12. Nah, ini berbicara tentang 12 rasul hujan awal, gitu. Murid-murid Yesus, Petrus, dan lain-lainnya. Kenapa? Mereka di bahu. Nah, seperti lembu tadi, bahu. Jadi, kalau ingin memikul barang, mengangkat barang, biasanya menggunakan bahu, ya. Jadi dipikul, ditaruh ke bahu, ya. Seringnya kebanyakannya itu barang itu pasti dipikulnya ke bahu, ya. Jadi bahu ini untuk memikul. Jadi pun para rasul ini memikul, ya, beban yang diberikan oleh Tuhan itu beban untuk membangun gereja. Jadi meletakkan pertama kali dasar, membangun pertama kali awalnya ini, ya, itu ya seperti beban, ya, untuk dikerjakan oleh rasul-rasul ini, ya. Nah, jadi gambarannya tadi adalah permata yang ada di bahu imam besar. Nah, kemudian, ya, rasul hujan akhir ini digambarkan dengan singa, ya, singa. Nah, kita akan melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 20. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu, sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Amin. Nah, Raja Salomo membuat, ya, di taktanya itu ada seperti tangga, ya, tangga 6 tingkat, ya, ada tingkatnya gitu, ada tingkat-tingkat, seperti tangga, tingkat-tingkat untuk menuju ke taktanya, ya, tempat dia duduk di singgasana takhta Raja Salomo. Nah, jadi ada 6 tingkat, ya, di sini. Nah, dan setiap tingkat ini ada 2 singa, ya. Sebelah kiri 2 singa, kanan 2 singa. Tingkat lagi yang kedua 2 singa, ada 6 tingkat. Jadi ada 12 singa. Nah, jadi 12 singa ini berbicara tentang 12 rasul hujan akhir. Ya, yang tadi rasul hujan awal digambarkan seperti lembu. Rasul hujan akhir ini digambarkan seperti singa. Ya. Nah, jadi tadinya lembu itu binatang yang lembut, binatang yang nurut, ya, binatang yang memikul beban, kemudian binatang yang dikorbankan. Sekarang berbeda. Ini adalah singa, ya, yaitu singa itu sering disebut itu sebagai raja hutan atau raja hewan-hewan binatang darat, ya, raja hutan, ya. Nah, jadi singa, raja binatang hutan, raja, artinya dia binatang yang perkasa, binatang yang kuat, ya, dia dia mengaum, ya, aumannya itu keras, dia mengaum, singa, ya. Nah, jadi dia binatang yang kuat, binatang yang tangguh. Nah, inilah berbicara tentang rasul hujan air. Kenapa? Karena rasul hujan akhir di akhir zaman akan berperang pada zaman antikris, ya, yaitu pada masa-masa antikris akan muncul, artinya udah masuk ke akhir zaman. Maka itu ada peperangan rohani yang dahsyat, ya, di mana antikris sudah akan menyatakan dirinya, dan antikris sudah melakukan setiap rencana, setiap kegiatan-kegiatannya, pekerjaannya. Maka Tuhan membangkitkan rasul-rasul, ya, seperti tadi rasul hujan akhir, dan mereka seperti singa. Tuhan melengkapi dengan kuasa, Tuhan melengkapi dengan otoritas yang dahsyat, yang melebihi rasul-rasul hujan awal. Ya, kenapa? Karena salah satunya adalah situasi akhir zaman yang dimana kuasa kegelapan itu bekerja lebih luar biasa dibandingkan
zaman dulu, ya. Karena iblis tahu bahwa di akhir zaman waktunya sudah tinggal sedikit lagi, maka dia bekerja dengan keras, ya, bekerja dengan luar biasa. Nah, karena itu rasul-rasul hujan akhir ini digambarkan seperti singa, ya, karena mereka perkasa, kuat, ya, mereka itu berkemenangan, ya, dan mereka akan seperti singa mengaum. Mengaum artinya mereka mengaum memberitakan Injil kerajaan surga, Injil kebenaran, ya, Injil firman Tuhan yang benar, yang membawa gereja kepada kebenaran, kepada kesempurnaan, menjadi mempelai Tuhan. Jadi seperti mengaum artinya dia tidak terkalahkan, ya, tidak terkalahkan. Artinya dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat ini, rasul-rasul ini akan melawan itu ajaran yang sesat, dan dia akan bisa, ya, membuktikan bahwa apa yang diberitakan firman Tuhan ini kebenaran, ya, karena di sini digambarkan seperti singa karena dia raja binatang, ya. Nah, jadi dia perkasa, kuat, ya. Inilah gambaran dari rasul hujan akhir, seperti singa perkasa, ya, singa yang mengaum mereka, ya. Nah, akan menghancurkan, ya, melawan setiap ajaran-ajaran yang sesat, yang salah di akhir zaman ini, supaya orang-orang percaya gereja Tuhan sadar dan juga akan kembali kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga bisa disempurnakan dan menjadi mempelai Tuhan Yesus di akhir zaman. Jadi Tuhan melengkapi rasul-rasul hujan akhir ini dengan kuasa Tuhan, otoritas yang luar biasa, ya. Nah, kemudian bersama dengan 1 Raja-Raja 10 ayat 20 tadi ada ayat yang sama, yaitu di 2 Tawarik 9 ayat 19. Nah, kemudian ada gambaran lagi, yaitu tentang rasul hujan akhir, yaitu di kitab Keluaran ayat 28 sampai 21, ya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya, ya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Nah, jadi yang tadi 12 permata itu, yang tadi itu 12 nama anak Israel itu dibagi dalam 2 permata. Ya, satu permata berisi 6 nama, satu permata berisi 6 nama. Tetapi yang di sini, yang bagian keduanya, yaitu di bagian dadanya ini, ya, bagian dadanya ini ada 12 permata, 12 permata, 12 permata, ya. Nah, 12 permata ini dibagi dia, ya, 12 ini disusun 12 permata ini. 12 permata ini berisi nama dari 12 anak Yakub, ya, anak Israel tadi, ya, seperti nama-nama yang ada di bahu tadi. Nah, ini 12 permata ini ditaruh di bagian dada, ya, atau di dekat jantungnya. Artinya pelayanan rasul hujan akhir ini jadi jantungnya Tuhan, ya, hatinya Tuhan. Itu apa hatinya Tuhan? Yaitu keinginan Tuhan yang zaman bahwa gerejanya ini harus disempurnakan, harus menjadi kekasih Tuhan, harus menjadi mempelai Tuhan, harus menikah dengan Tuhan Yesus. Jadi pelayanan rasul hujan akhir ini digambarkan ini di jantung, ditaruh, ya, di jantungnya Tuhan, di hatinya Tuhan. Artinya dia akan melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki di akhir zaman. Dan juga di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 tadi itu, rasul hujan akhir ini digambarkan seperti mahkota. Jadi pelayanan mereka ini sangat luar biasa, ya, sangat menentukan di akhir zaman ini, ya, menentukan perjalanan gereja Tuhan untuk disempurnakan, untuk menikah dengan Tuhan Yesus. Nah, bersamaan dengan ayat tadi itu ada ayat yang sama, yaitu di Keluaran 39 ayat 14. Nah, jadi ditutup dada ini dari pakaian imam besar ini ada 12 permata, ya, dan berisi nama dari anak-anak Yakub, ya. Nah, ini berbicara tentang 12 rasul hujan akhir, ya. Itu di dada, di jantung, ya. Nah, imam besar ini berbicara Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi di jantungnya Tuhan Yesus atau di hatinya Tuhan. Nah, inilah pelayanan dari 12 rasul hujan akhir. Jadi 12 rasul hujan awal bersama 12 rasul hujan akhir inilah yang akan melakukan kehendak Tuhan dan
akan menggenapi kehendak Tuhan, ya, menyelesaikan pekerjaan Tuhan, ya, untuk gereja Tuhan sampai akhirnya. Apa penyelesaiannya? Yaitu gereja Tuhan itu disempurnakan, ya, menjadi kekasih Tuhan dan menikah dengan Tuhan Yesus, ya, menikah dalam arti rohani, yaitu bersatu dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi 24 ketua-ketua yang dilihat oleh Rasul Yohanes di surga itu adalah 24 rasul, ya. Karena kitab Wahyu ini banyak berbicara tentang gambaran atau alegori, ya. Contoh, Rasul Yohanes juga melihat, itu ditulis katanya, dia melihat ada anak domba berjalan. Nah, jadi bukan berarti anak domba ini binatang gitu, dalam arti binatang, ya. Tapi anak domba ini berbicara Tuhan Yesus, ya, sebagai anak domba Allah yang disalibkan di kayu salib untuk menanggung dosa manusia, untuk menebus dosa manusia. Jadi kitab Wahyu ini banyak berbicara tentang alegori, gambaran, ya, yang hanya dapat kita mengerti dengan hikmat, dengan anugerah daripada Tuhan, pembukaan rahasia firman Tuhan dari Tuhan, barulah kita dapat mengerti, ya. Jadi kitab Wahyu tidak bisa ditafsirkan dengan pikiran manusia, kepandaian manusia, ya, tetapi hanya bisa ditafsirkan itu dengan kasih karunia dari Tuhan, itu dengan hikmat, dengan pembukaan rahasia firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Nah, jadi 24 rasul ini, ya, adalah ketua-ketua yang dilihat oleh Rasul Yohanes, ya, di surga. Nah, kemudian kita akan membaca dalam Yoel 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Dan kitab Yoel dikatakan ada hujan awal dan ada juga hujan akhir. Hujan awal, ya, juga berbicara pencurahan Roh Kudus yang pertama kali di Yerusalem, ya. Itulah yang disebut hujan awal, itu pencurahan Roh Kudus yang pertama kali di Yerusalem. Nah, kalau ada hujan awal berarti ada hujan akhir. Berarti ada pencurahan Roh Kudus yang terakhir di akhir zaman, ya, sebelum kedatangan Tuhan Yesus mengangkat gerejanya. Ada pencurahan Roh Kudus yang terakhir, itulah hujan akhir. Nah, kalau pada hujan awal ada rasul-rasul hujan awal, itu Petrus dan kawan-kawannya 12 murid. Demikian juga pada hujan akhir juga ada 12 rasul, itu hujan akhir, ya. Nah, jadi ada hujan awal dan hujan akhir, ada rasul hujan awal dan ada rasul hujan akhir. Total rasul ini 24 orang, ya. Nah, dan rasul hujan akhir akan nampak, ya, akan mulai bekerja, yaitu pada waktu hujan akhir, yaitu pada waktu kegerakan besar, yaitu pada waktu kebangunan rohani yang besar di akhir zaman. Kapan hujan akhir akan terjadi? Kapan kegerakan besar yang akan terjadi? Hanya Tuhan Yesus sendiri yang tahu kapan hari dan waktunya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.